Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini kami kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Wildan Zulfikar, Ainun Nikmah, Alvinatul Dewi, dan Ahmad Rahmadani akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kelompok kami yang berjudul Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia. Asal mula masyarakat Indonesia. Banyak teori yang bermunculan terkait dengan dari mana sejatinya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori tersebut antara lain teori Yunan. Teori Yunan menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Teori ini didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mongol yang terdesak oleh bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi ke selatan. Dengan bukti adanya kapak tua di wilayah bangsa Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di Asia Tengah. Teori Nusantara. Teori Nusantara menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, George Keraf, dan J. Carford. Teori ini dilandasi oleh argumen, antara lain, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Teori Out of Taiwan. Teori ini menjelaskan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak yang menjelaskan bahwa dari sebagian besar bahasa yang digunakan suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia atau disebut juga rumpun Taiwan. Teori Out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar teori ini berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan dan laki-laki, ke daerah-daerah di Asia bagian selatan, termasuk daerah adanya perang antar suku bangsa. Masa kerajaan. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, misalnya 1. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman. Kerajaan ini berlokasi di tepi Sungai Citarum, yang saat ini telah masuk dalam wilayah Kabupaten Lebak, Banten. 2. Kerajaan Sunda. Sekitar abad ke-14, diketahui kerajaan beribu kota di Pakuan Pajajaran serta memiliki 2 kawasan pelabuhan utama di Kalapa dan Banten. 3. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Buddha terbesar yang berada di wilayah Sumatera. Ibu kota kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang. 4. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terakhir yang menjadi saksi sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-13 dan didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Islam yang paling berpengaruh antara lain 1. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia sebelum terbentuknya Samudra Pasai. 2. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-13 Masehi atau sekitar tahun 1267 di pesisir pantai utara Sumatera. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan bercorak Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa dengan kepemimpinan Raden Patah pada tahun 1500-an. 4. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri sekitar tahun 1520 di daerah Kalimantan Selatan.
Masa kolonial. Indonesia tidak pernah luput dari penjajahan. Sumber daya alam yang melimpah menjadi incaran bangsa-bangsa asing, seperti bangsa Portugis pada tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Sampai pada tahun 1602, berangsur-angsur penduduk Indonesia melakukan perlawanan, seperti kelompok Fathahilah dari Demak, yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Setelah Portugis, Belanda kemudian ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu, Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah di Indonesia. Namun, korupsi, manajemen yang buruk, dan persaingan ketat dari Inggris mengakibatkan runtuhnya VOC pada tahun 1796. Setelah VOC dibubarkan, Belanda akhirnya menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masanya, ia mempekerjakan secara paksa masyarakat di Pulau Jawa, bekerja untuk membuat jalur anyar Panurakan. Seiring dengan Perang Dunia Kedua, nasib politik Hindia Belanda menjadi tidak jelas. Sebagai penguasa, Belanda mendapati negara mereka diduduki oleh Jerman Nazi pada Mei 1940. Dengan didudukinya negara mereka oleh pihak asing, Belanda berada dalam posisi yang lemah untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Hindia Belanda. Pada awal 1942, Kekaisaran Jepang menginvasi Hindia Belanda. Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan koloninya dari tentara Kekaisaran Jepang, dan pasukan Belanda dikalahkan dalam waktu sebulan, yang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Maka Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awalnya, abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei di tiap tahunnya sebenarnya merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utomo. Kebangkitan Nasional yang merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Masa penjajahan Jepang. Sebelum Jepang menguasai Indonesia secara resmi, Jepang melakukan kegiatan prakondisi untuk mengetahui keadaan Indonesia yang sesungguhnya. Dengan melakukan kegiatan mata-mata, sistem penjajahan Jepang berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh penjajahan sebelumnya. Pada masa pemerintahan Jepang, Indonesia dibagi menjadi 3 daerah kekuasaan berdasarkan letak strateginya. Pembagian itu berimplikasi pada setiap kebijakan suatu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda-beda. Seperti Jawa dan Madura diperlakukan sedikit istimewa. Menurut Jepang, daerah ini sudah maju dalam bidang politik, sehingga daerah Sumatera, Kalimantan, dan wilayah timur Indonesia dianggap masih sangat tertinggal dalam bidang politik.
sehingga Jepang memperlakukannya pun terkesan kejam, serta menandakan bahwa Jepang menerapkan politik pecah belah, seperti yang dilakukan Belanda sebelumnya, dengan melakukan adu domba sesama orang Indonesia itu sendiri. Sebab ada daerah yang diistimewakan dan ada pula daerah yang dirugikan dari segi kebijakannya. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua di Asia yang datang untuk membebaskan bangsa Asia lainnya dari serangan bangsa Barat. Jepang selalu memutar lagu Indonesia Raya, dan para pemuda Indonesia dapat bersekolah di Jepang. Hal ini merupakan suatu strategi untuk mendapat simpati dan bantuan tenaga dari Indonesia menghadapi Perang Asia di Timur Raya. Masa Orde Lama. Istilah Orde Lama kental dengan kepemimpinan oleh sang proklamator, Insinyur Soekarno. Masa Orde Lama berlangsung sejak tahun 1959 sampai 1966. Dalam perjalanan 7 tahun ini, bangsa Indonesia mengalami beberapa pergantian sistem pemerintahan. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal, yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahan yang liberal lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat. Dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksanakannya pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis. Akan tetapi, anggota konstituante hasil pemilihan umum tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang mengakibatkan konstituante harus dibubarkan. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang secara langsung mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari sistem parlemen menjadi sistem terpemimpin. Orde Baru. Awal dari masa Orde Baru sendiri dianggap pada saat dikeluarkannya Super Semar atau yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret, yang dimana pada saat itu Presiden Soekarno memerintahkan Presiden Soeharto, yang dimana pada saat itu adalah seorang TNI, untuk membantu Presiden dalam mengendalikan kondisi di Indonesia. Kemudian Presiden Soeharto menjabat. Saat ini pemerintah terdapat dualisme TNI, yang dimana TNI memiliki kemampuan untuk memerintah di sipil dan TNI. Selain itu, terdapat pengembangan di bidang swasembada pangan yang menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangatlah tinggi pada masanya. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan metode sentralisasi. Orde Baru runtuh ketika terjadinya reformasi dan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Masa Reformasi. Pada awal bulan Maret 1998, melalui sidang umum MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, serta melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan 7. Namun, pada saat itu, kondisi semakin tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan situasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat. Memasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi pemberontakan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya 4 mahasiswa hingga tewas.
Pada tanggal 19 Mei 1998, puluhan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung DPR atau MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta terjadi peristiwa bersejarah. Kurang lebih 1 juta umat manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengkubuwono V dan Sri Paku Alam VII. Inti isi maklumat itu adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya mengenai pembentukan Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden di hadapan Ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya sebagai Presiden, serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai Presiden yang ketiga.